setelah sekian semester saya bisa ngomong gitu ya, atau setelah sekian semester ternyata saya punya gitu skill untuk berbicara di depan publik. Tidak semua orang yang introvert itu akan introvert terus. Komunikasi itu selalu dibilang sok tahu gitu ya. Kenapa komunikasi dibilang sok tahu? Karena memang rata-rata kita harus banyak tahu. Jadi nggak semua yang lagi happening, nggak semua yang lagi viral, nggak semua yang lagi hits gitu ya, harus kita ikutin. Kadang kita one step di belakang gitu ya, it's okay gitu, nggak masalah kok. Kadang kita diam juga jadi jauh lebih baik. Jangan takut untuk berbicara. Saya juga pernah jadi anak yang penakut gitu ya. Saya pernah jadi anak introvert, saya pernah jadi anak yang takut untuk ngomong di depan publik, dan sekarang saya malah harus ngomong di depan publik. Smart People, kembali lagi bersama Cia TV dengan program acara podcast Cia TV dengan saya Robiatul Adawiyah Al-Aziza. Oke Smart People, kali ini kita akan membawakan topik yang menarik, yakni mengenai apa itu ilmu komunikasi dengan salah satu dosen pengajar di program studi ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Nadia Purnamasari. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sebagai dosen pengajar di ilmu komunikasi ini, menurut Ibu sendiri, apa itu ilmu komunikasi? Oke, basicnya gitu ya Mbak ya. Ketika kita ngomongin ilmu komunikasi kan pasti yang tercetus di pikiran kita adalah, wah orang ilmu komunikasi itu harus pintar ngomong. Iya, Ini satu. Kedua, orang ilmu komunikasi itu kayaknya ada asik gitu ya. Kenapa? Karena memang sebagai basic skill kita dari kehidupan kita di awal pun kita pasti butuh sekali yang namanya komunikasi. Dari kecil aja kita pasti diajarin gimana sih berkomunikasi dengan baik. Tapi mungkin ketika kita masuk ke program studi komunikasi kita bertanya-tanya, kita udah punya skill komunikasi atau belum? Nah ternyata ketika kita masuk ke program ilmu komunikasi itu sangat amat luas banget. Yang dipelajari di ilmu komunikasi itu rata-rata bagaimana skill kita berkomunikasi itu sudah pasti. Kemudian komunikasi itu nggak mungkin hanya bisa dilakukan satu orang, pasti membutuhkan orang lain sebagai partner. Mungkin Mbaknya pernah mendengar ada komunikator, ada juga komunikan gitu ya. Nah pasti ketika kita berkomunikasi juga kita membutuhkan yang namanya alog atau media. Nah media ini biasanya jadi sumber gitu ya, transformer berita atau informasi dari satu arah ke arah yang lain. Contohnya apa? Media. Nah sekarang kita ngomongin ilmu komunikasi kayaknya nggak asik kalau misalnya nggak bermedia. Contohnya apa? Contohnya sosial media gitu ya. Dulu mungkin ketika Mbaknya zaman-zaman sekolah gitu ya, nonton sinetron gitu, nonton kartun di TV, itu juga jadi bentuk komunikasi. Dan ternyata di prodi ilmu komunikasi kita mempelajari media itu Mbak. Bagaimana tayangan-tayangan di televisi, kemudian siaran-siaran di radio gitu ya. Terus kemudian bagaimana ketika misalnya komunikasi itu terjun ke masyarakat. Contohnya penyuluh komunikasi masyarakat. Mungkin teman-teman di desa itu bisa tahu misalnya kelompok tani gitu ya, kelompok ibu-ibu PKK. Butuh nggak sih mereka komunikasi? Dan ternyata itu butuh. Dan itu kita pelajari a whole package di ilmu komunikasi. Dan ternyata memang prodi ilmu komunikasi itu tadi sangat kaya ya. Kita nggak bisa cuma ngomongin sebagai basic yang cuap-cuap aja, tapi itu dari brain gitu ya. Bagaimana kemampuan otak kita itu memikirkan siapa lawan bicara kita harus ngomongin apa nanti. Dan juga kemudian tadi misalnya salah satu contohnya ketika kita ngomongin masyarakat gitu. Di masyarakat juga pasti ada unsur lain yang jauh lebih kompleks, ekonomi, sosial gitu ya, budaya, terus kemudian juga politik. Jadi ketika ngomongin ilmu komunikasi rasanya hampir semua bidang ilmu komunikasi gitu ya yang kita omongin tadi itu bersinkronisasi dengan ilmuwan lain di bidang sosial dan kemandirian gitu Mbak. Tapi di luar sana Ibu, banyak sekali yang berpikir bahwa ilmu komunikasi itu cuma ngomong-ngomong aja. Apakah benar begitu? Sebenarnya itu basic, kembali lagi ya. Berarti Basicnya paling nggak bisa ngomong. Tapi kebanyakan nih ya, salah satu contohnya gitu. Saya pun gitu ya sebagai dosen ilmu komunikasi pernah mengalami fase di mana saya juga takut untuk ngomong. Gitu. Apalagi memang jam terbang itu menentukan sekali bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Tapi memang ketika ngomong di depan publik itu pasti kita punya yang namanya tekanan atau under pressure tadi gitu ya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kita, faktor-faktor risiko yang kita hadapi itu harus bisa kita tanggulangi dulu. Kira-kira anak-anak ilmu komunikasi semua punya basic bisa ngomong nggak Bro? Rata-rata punya. Tapi itu jadi kayak hidden gems gitu loh. Tidak semua orang bisa mempercayai dirinya punya skill itu. Kadang memang harus kita asah. Banyak sekali mata kuliah yang akhirnya membuka cakrawalanya teman-teman di komunikasi, membuka pandangan mereka bahwa ternyata
setelah sekian semester saya bisa ngomong gitu ya, atau setelah sekian semester ternyata saya punya gitu skill untuk berbicara di depan publik, dan itu semua gitu ya kita asah dari mata kuliah yang memang bisa gitu ya memberikan support untuk mereka. Karena ternyata ada kok gitu mahasiswa-mahasiswa yang mungkin memang tidak bagus atau tidak bisa berbicara di depan publik, tapi dia konseptor. Ya, contohnya dia bisa tetap ngomong, tapi sebagai orang di belakang panggung. Contohnya banyak teman-teman yang mungkin bagus jadi editor, bagus jadi sutradara, gitu ya. Apakah mereka nggak ngomong? Tetap ngomong kan? Gitu. Mereka akan nge-brief, misalnya film-filmnya, gitu ya. Terus juga mereka akan ngomong ke tim tentang bagaimana proses editingnya dan ini bagusnya seperti apa. Jadi skill ngomong itu tidak hanya di publik, tapi juga ada di dalam. Ya, Jadi basicnya itu tetap ada komunikasi untuk berbicara. Apa aja sih Bu yang dipelajarin di program studi ilmu komunikasi? Oke, khususnya di UTM ya. Iya, di UTM. Ketika kita ngomongin prodi ilmu komunikasi UTM, saya yakin teman-teman di sini akan jadi orang yang sangat amat lahir lagi ya dengan a whole package gitu. Jadi ketika kalian datang ke komunikasi UTM, mungkin kalian bingung kira-kira akan belajar apa, saya Jadi apa sih di betul. sini itu? Pasti di semester pertama dan semester kedua teman-teman pasti akan terombang-ambing gitu ya dengan mata kuliah yang mungkin akan membuat teman-teman bertanya-tanya, apakah ini benar ilmu komunikasi gitu ya? Karena banyak sekali memang mata kuliah yang memang kami plotting atau kami terapkan gitu ya di semester 1 dan 2 untuk melihat bagaimana standarisasi kemampuan teman-teman. Gitu. Kenapa dibilang standarisasi kemampuan teman-teman? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada mungkin mahasiswa yang tidak terlalu paham dengan komunikasi secara utuh, tapi pengen kuliah komunikasi. Dan ternyata keinginan itu mendorong dia, gitu ya, untuk bisa mempelajari si komunikasi tadi dengan control package. Contohnya apa? Ketika semester awal kalian mungkin belajar desain grafis, kalian juga belajar komunikasi masyarakat Madura, gitu ya. Walaupun sebenarnya kalian bukan masyarakat Madura, gitu. Tapi kenapa menjadi menarik, gitu ya? Karena memang kita ditawarkan pada hal-hal yang mungkin akan menjadi salah satunya adalah intisari. Oh, ketika nanti saya belajar ini di semester ke depan saya akan masuk nih. Gitu. Contohnya apa? Ketika sudah belajar komunikasi masyarakat Madura, ketika nanti teman-teman mengambil mata kuliah ROP misalnya, riset opini publik, itu teman-teman akan terjun langsung ke masyarakat. Gitu ya, teman-teman akan terjun langsung ke masyarakat, melibatkan visioner, gitu ya, melakukan riset kalau yang kecil. Kalau teman-teman nggak tahu bahasa Madura, sedikit saja, ya kita bisa nggak teman-teman masuk? Tidak efektif, betul, tidak efektif dan akan sangat sulit, tidak. At least teman-teman mungkin bisa perkenalan dengan bahasa Madura, atau teman-teman mungkin bisa tahu daerah-daerah tertentu dari mata kuliah itu, tahu kebiasaan adat, gitu ya, masyarakat berbudaya dan lain-lain, sehingga ketika teman-teman terjun ke lapangan, basic knowledge-nya atau inti dari informasi umum itu teman-teman sudah punya. Jadi memang di komunikasi UTM itu belajarnya di marketing salah satunya ya. Nanti di semester atas teman-teman juga akan belajar marketing, belajar pemasaran gitu ya, belajar bagaimana brand image gitu. Apalagi contohnya misalnya di Madura itu sekarang susah sekali gitu ya UMKM itu berkembang. Karena apa? Karena memang mereka itu masih banyak yang sangat amat mengedepankan konvensional atau tradisional. Nah, kita ini gitu, di ranah pendidikan, di ranah akademis itu banyak manfaatnya sebenarnya buat mereka. Apa? Saling berbagi. Mereka mungkin punya lahannya, ya, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan medianya dengan baik. Nah, di situ anak-anak komunikasi masuk. Seperti itu. Berarti dari penjelasan Ibu bahwa kita sebagai anak komunikasi itu harus bertemu sama orang, bertemu dengan banyak orang. Terus apakah bisa orang introvert tapi masuk ke jurusan ilmu komunikasi? Oke. Definisi dari yang introvert dan extrovert itu sebenarnya seringkali salah. Ya. Tidak semua orang yang introvert itu akan introvert terus gitu. Ada orang yang akhirnya pada saatnya dia introvert, kemudian dalam terpaan-terpaan itu akan menjadi ambivert gitu ya, atau extrovert. Jadi ketika kita ngomongin itu gitu ya, kita akan melihat lagi bagaimana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa introvert kemudian penuh dengan pressure tadi, penuh dengan tekanan tadi, dan akhirnya mereka akan jadi ambivert dan extrovert. Contohnya gimana gitu? Saya yakin sekali ketika semester awal gitu ya, mahasiswa ilmu komunikasi ketika disuruh perkenalan itu kadang deg-degan. Ya. Bahkan ada yang sampai lupa namanya sendiri, gitu ya. Kadang ditanya, asalnya dari mana? Gitu. Terus kayak, mendadak lupa. Saya siapa? Dan dari mana? Gitu. Akhirnya teman-temannya lah yang memberikan dukungan gitu ya. Dukungan moral dari sekitar gitu ya, lingkungan, itu sangat berdampak positif gitu terhadap mungkin tadi karakter-karakter yang introvert ya. Ketika kalian sudah masuk ke lingkungan ambivert ataupun extrovert tadi, saya yakin banyak sekali para introvert yang akhirnya berubah.
Kenapa? Karena mau tidak mau lingkungan itu tadi membentuk mereka. Ya, ketika kuliah di komunikasi, semua teman-teman bisa show up, bisa ngomong A sampai Z. Terus saya kok diem aja, terus saya nggak ngomong misalnya. Jadi kita akan terpacu. At least aku ngomong A sampai E deh. Tapi akhirnya ada ngomong gitu ya. Jadi introvertnya mungkin tidak serta-merta akan terus menjadi introvert, tapi ada momen di mana dia bisa upskill gitu ya, meningkatkan skillnya atau kemampuannya menjadi sosok yang lebih extrovert di depan orang. Mungkin si introvert itu tadi bisa didesain Iya, ataupun di betul. apa. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang membuat prodi ilmu komunikasi itu menjadi sebuah keunggulan ataupun sebuah prodi yang menarik baik di internal maupun bersaing dengan universitas-universitas lain? Oke. Ketika kita ngomongin prodi ilmu komunikasi ya pasti banyak sekali universitas-universitas Indonesia yang menawarkan prodi ilmu komunikasi. Dan saya tahu ini pasti jadi informasi yang udah basic banget gitu ya. Pasti teman-teman sudah pada tahu bahwa banyak sekali orang pengen kuliah ilmu komunikasi. Nah, tapi apa yang membedakan ilmu komunikasi UTM gitu ya dengan ilmu komunikasi di luar sana itu adalah dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berusaha kita bawa. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu kita berdiri di tanah Madura, gitu ya. Masih banyak orang yang mungkin berpikiran bahwa ilmu komunikasi yaitu apa ya basic umum sekali gitu di sosial humaniora misalnya prodi ilmu komunikasi itu yang paling gampang menurut banyak orang gitu ya pasti rata-rata ngomongin gitu tapi ternyata enggak tadi saya sudah sebutkan bahwa whole package-nya ilmu komunikasi itu ada kita belajar administrasi, kita belajar tentang sosiologi gitu ya, kita belajar bermasyarakat, berbudaya, kita belajar media dan lain sebagainya. Salah satu keunggulannya selain nilai kemabulaan yang bisa kita bawa ke nasional maupun internasional, itu juga bagaimana salah satu graduate profile-nya ilmu komunikasi itu adalah komplainer. Ya, komplainer ini communication entrepreneur. Mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa butuh gitu ya belajar kewirausahaan atau entrepreneurship. Di era yang sekarang gitu kita tidak bisa hanya mengandalkan skill kita untuk bekerja di orang lain. Kita juga butuh yang namanya upgrading skill kita sebagai pemimpin gitu ya. Skill kita sebagai orang yang menyiapkan ladang pekerjaan. Nah, disitulah rata-rata peluang-peluang untuk masa depan itu terwujud. Contohnya apa? Teman-teman yang kuliah itu tidak melulu hanya nanti lahir untuk bekerja di orang lain atau bekerja di perusahaan, tapi juga bisa melahirkan perusahaan itu sendiri atau melahirkan sebuah usaha itu sendiri. Nah, contohnya apa? Banyak sekali memang graduate profile dari prodi ilmu komunikasi UTM yang berperan besar gitu ya di UMKM lokal. Khususnya di Madura, Jawa Timur gitu ya. Yang mana memang unsur-unsur yang mereka lahirkan ke masyarakat itu sangat amat berpotensi bagus. Contohnya apa? Misalnya kelahiran production house gitu ya. Teman-teman yang dulunya kuliah belajar tentang videografi gitu ya, sinematografi dan lain-lain, ternyata tahu nih ada skillku bagus gitu di situ. Terus kemudian didukung dengan fasilitas yang ada. Akhirnya ketika lulus kuliah, dia akhirnya melahirkan lapangan pekerjaan itu. Salah satunya adalah dengan melahirkan production house di Jawa Timur misalnya. Kemudian teman-teman yang mungkin punya skill desain gitu ya, tidak semua kan tadi ada di depan panggung gitu ya, tampil di depan umum. Mereka yang punya basic skills ada di belakang panggung gitu. Nah, mereka biasanya itu nantinya lahir sebagai kreator-kreator muda. Di mana ya tadi di platform-platform yang mungkin disediakan banyak orang atau bahkan tadi orang-orang komunikasi sendiri yang melahirkan itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan di bidang komunikasi khususnya yang ditawarkan oleh ilmu komunikasi UTM itu sangat amat beragam. Jadi jangan takut ketika kuliah ilmu komunikasi terus ntar kerja apa ya? Iya. Jangan takut karena memang ladang pekerjaannya itu sangat banyak dan dengan skill yang kami rasa teman-teman sudah punya itu kalian bisa tinggal cap-cincum aja pilih tuh skill mana yang kalian pengen untuk terjun langsung ke dunia. Jadi prospek kerja dari prodi ilmu komunikasi itu sendiri luas sekali, sangat luas gitu ya. Selain komplainer juga graduate profile ilmu komunikasi itu kami desain untuk menjadi asisten peneliti dan juga sebagai pekerja media. Contohnya gimana? Teman-teman ada mata kuliah jurnalistik gitu ya. Teman-teman ada mata kuliah jurnalistik, teman-teman dipaksa untuk bisa menulis gitu ya. Tulisan mungkin dulu masih gak bagus, masih jelek banget gitu. Tapi saya yakin ketika teman-teman sudah benar-benar terjun di mata kuliah lanjutan, itu pasti teman-teman sudah punya review gitu atas dirinya sendiri. Oh, dulu waktu semester 1, semester 2 tulisan saya tuh kayak gini ya gitu. Tapi ketika teman-teman semester 5 seterusnya MBKM gitu ya, kami paksa teman-teman untuk masuk ke dunia kerja yang sebenarnya walaupun menjadi intern gitu, menjadi anak magang. Nah, ketika di sana kan pasti teman-teman akan punya effort yang luar biasa. Kira-kira saya jangan sampai bikin malu nih kampus saya gitu ya dengan label yang sudah dipakai. Saya harus punya skill ini itu dan bla 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 dan mampu bersaing dengan universitas lain. Jadi kemampuan teman-teman itu diukur
sumber dari kapan? Bukan hanya dari ketika teman-teman dapat SIKOM, tapi melalui program MBKM gitu ya, dari semester 5 ke atas, teman-teman akan jauh lebih besar peluangnya untuk bisa upgrade skill tadi di lapangan pekerjaan sesungguhnya. Jadi banyak sekali kesempatan untuk itu. Jadi ilmu komunikasi sendiri itu mendukung untuk MBKM, Bu ya? Sangat mendukung. Apakah hanya magang di MBKM atau ada magang-magang internal atau magang-magang dari prodi sendiri Ibu di ilmu komunikasi itu? Oke, sebagai informasi ya Mbak ya, beberapa tahun kemarin, sekitar 2 tahun dari 2022 sampai 2023, Prodi Ilmu Komunikasi juga memenangkan hibah PKKM, Program Kompetisi Kampus Merdeka gitu ya, yang dilakukan oleh BUKTI. Jadi teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi ini kami fasilitasi untuk MBKM internal di banyak sekali industri media kreatif di Jawa Timur, gitu ya, Jawa Tengah maupun di DIY, di Yogyakarta gitu. Dan teman-teman yang tersebar di banyak sekali mitra ini, saya rasa sampai dengan saat ini itu sangat amat beragam dan sangat amat punya kemampuan yang baik gitu ya di bidang itu. Dan kami memang berusaha untuk terus juga memperlebar sayap mitra gitu ya, bagaimana teman-teman itu nantinya bisa tersebar tidak hanya di Pulau Jawa gitu, tapi juga sampai dengan pulau-pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Terus sebagai salah satu contoh juga untuk MBKM yang flagship di TI gitu ya, teman-teman kita juga sangat amat variatif gitu. Bahkan ada yang sempat magang di NET gitu kan, terus kemudian salah satunya di Hasnur dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita melihat teman-teman ini punya daya saing yang cukup besar gitu ya di kancah nasional, kami juga sangat amat senang gitu bahwa ternyata anak UTM itu tidak jago kandang gitu ya, tapi juga mereka bisa gitu eksplor bakat mereka, kemampuan mereka di luar sana. Lalu kita sebagai orang yang bergelut di bidang komunikasi, sikap apa aja yang bisa mendukung kita sebagai seorang komunikator yang kompeten? Oke. Yang pertama memang salah satu basic skill kita rata-rata anak komunikasi itu paling banyak mendengar dan berbicara. Kemampuan mendengar itu tidak dimiliki banyak orang. Tapi memang rata-rata anak komunikasi itu paham bahwa ketika dia berbicara, dia juga punya porsi untuk mendengarkan. Ketika kita jadi komunikator yang baik, kita juga harus bisa menjadi partner dengar yang baik. Partner dengar yang baik itu apa sih? Dengan tidak membiarkan orang lain hanya berbicara satu arah. Kita tahu porsi kita untuk berbicara dan mendengarkan. Kedua, biasanya ketika kita menjadi komunikator yang baik, kita juga harus tahu banyak sekali ide, banyak sekali informasi. Gitu ya. Makanya kenapa anak komunikasi itu selalu dibilangin sok tahu. Gitu ya. Kenapa anak komunikasi dibilang sok tahu? Karena memang rata-rata kita harus banyak tahu. Banyak sekali informasi di luar sana yang akhirnya kita comot satu-satu gitu ya, kita fulfill the blank, diisi satu-satu ke otak kita. Untuk apa? Nanti ketika kita punya partner komunikasi gitu ya, kita sebagai komunikator dan ada komunikan, kita bisa masuk ke segala lini tadi. Ketika ditanya ini kita nyambung, ketika ditanya itu kita bisa jawab gitu ya. Jarang sekali kita bilang nggak tahu. Saya yakin ya, anak komunikasi itu jarang kali bilang nggak tahu. Pasti rata-rata mereka bilang tahu, walaupun sedikit. Nah, karena apa? Karena ini akan menjadi basic skill kita untuk memahami bahwa komunikasi yang baik itu adalah komunikasi di mana kita punya peran tadi, peran mendengarkan dan peran berbicara. Kemudian selain itu juga ketika kita ngomongin komunikasi dan komunikator yang baik tadi, salah satu skillnya adalah kita menyadari bahwa tidak selamanya kita menjadi pemimpin. Bisa jadi kita dipimpin orang lain. Ya, contohnya kenapa? Kadang gitu ya, ada orang yang punya skill komunikasi yang bagus tapi dia diktator. Gitu ya. Suka sekali ngomong nyerocos tanpa sadar bahwa saat itu peran dia adalah orang yang dipimpin. Ketika kita menjadi orang yang dipimpin, harusnya kita lebih tenang gitu ya, mengulur waktu, melihat potensi tadi si pemimpin ngomong dan lain sebagainya. Baru kita ambil celah kapan kita bisa ngomong dan lain sebagainya. Nah, disitulah salah satu skill komunikasi efektif juga dibutuhkan. Nggak selamanya ketika kita tadi sok tahu dan serba tahu kita harus dan bisa ngomong terus, ya nggak juga gitu. Jadi tetap ada porsi yang baik di mana kita tahu plottingannya gitu ya, kapan kita menempatkan diri sebagai komunikan, kapan kita menempatkan diri sebagai komunikator. Berarti kita harus menjadi pendengar yang baik, komunikasi yang efektif, dan juga itu tadi kita mengikuti segala updatean. Berarti kita boleh nggak sih Bu itu FOMO? Kan seringkali FOMO itu dianggap negatif. Oke, FOMO, fear of missing out ya. Seringkali kita menganggap diri kita FOMO dan itu juga ada nilai baik ataupun tidak baik.
Misalnya kita ngomongin FOMO-nya untuk apa dulu nih, ya. Kalau FOMO-nya itu untuk hal-hal yang positif, jelas itu sangat baik. Contohnya apa? Misalnya tadi ketika teman-teman gitu ya, sekarang banyak sekali tren di TikTok gitu yang menjelaskan tentang bagaimana sih anak kuliah gitu ya, aktivitasnya sehari-hari, terus kemudian bagaimana anak kuliah bisa produktif, bagaimana mungkin anak kuliah bisa punya side hustle gitu ya. Itu adalah salah satu dorongan FOMO yang baik. Gitu. Mungkin mahasiswa akan nge-push dirinya gitu ya dengan banyak sekali aktivitas dan lain-lain, tapi akhirnya akan menjadi nilai yang baik buat dirinya. Misalnya contohnya apa ya tadi menjadi produktif dan lain-lain. Tapi ada juga FOMO yang mungkin membuat kita jadi negatif. Contohnya apa? Misalnya konten-konten yang sangat bisa dibilang mengundang viral, gitu ya. Mengundang viral kenapa? Karena memang ternyata misalnya nih ada video, ada satu isu yang lagi dibahas, ya happening banget. Terus habis itu kita berusaha stitch video itu dengan masuk ke situ. Tapi kita tidak sadar kalau kita saat itu membawa instansi yang sedang bersangkutan dengan kita. Misalnya lagi pakai alma mater kampus, pakai PDH gitu ya. Terus misalnya kita ngomonginnya lagi di ranah institusi, lagi di kampus, di kamar kampus dan lain-lain. Nanti video tadi gitu ya, ketika kita stitch itu kan berdampak tidak hanya untuk kita, tapi untuk tadi segala atribut yang dikenakan oleh kita. Nah itu berdampak apa? Tidak baik. Gitu. Jadi ketika kita mungkin mau FOMO, kita harus lagi punya yang namanya basic gitu ya, basic keilmuan gimana kita bisa memfilter, gimana tahapnya, gimana levelnya. Oh mungkin kita harus FOMO nih sekarang karena tadi dampaknya bagus, tapi kita juga bisa men-trigger diri kita kalau ini dampaknya jelek, berhenti, jangan lagi diteruskan. Nah filter itu bisa kita dapatkan kapan? Gitu ya. Biasanya filter itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah terliterasi secara digital dengan baik. Jadi nggak semua yang lagi happening, nggak semua yang lagi viral, nggak semua yang lagi hits gitu ya, harus kita ikutin. Kadang kita one step di belakang gitu ya, it's okay gitu, nggak masalah kok. Kadang kita diam juga jadi jauh lebih baik. Kan ada ya momen-momen seperti itu. Jadi tidak selalu kita harus ada di depan orang lain atau bahkan kita ikutin apa yang terjadi di orang lain. Berarti FOMO itu boleh Bu ya, selagi berdampak positif dan juga timingnya pas. Betul. Okay. Lalu Ibu sendiri sebagai seorang yang sudah bergelut di bidang komunikasi sudah lama Bu ya, soalnya sarjananya juga komunikasi, magisternya komunikasi. Bisa nih Bu sharing pengalaman ataupun achievement yang sudah Ibu dapat dari ilmu komunikasi itu sendiri? Iya. Sebenarnya achievement di bidang komunikasi itu belum banyak Mbak. Cuma memang sejauh perjalanan saya ada di bidang komunikasi banyak sekali yang saya pelajari ya. Mungkin Mbaknya juga tahu gitu ya. Sering kali di kelas-kelas di perkuliahan saya ngomong ketika ke maba gitu ya khususnya, jangan takut untuk berbicara. Saya juga pernah jadi anak yang penakut gitu ya. Saya pernah jadi anak introvert, saya pernah jadi anak yang takut untuk ngomong di depan publik dan sekarang saya malah harus ngomong di depan banyak orang. Kenapa gitu ya? Karena memang ketika kita bertumbuh dan berkembang gitu, banyak sekali perjalanan hidup yang akhirnya mengajarkan kita. Salah satunya ketika saya ada di ladangnya komunikasi, saya sadar bahwa banyak sekali pergesekan-pergesekan, dinamika-dinamika yang membentuk karakter kita. Salah satunya apa? Saya kuliah di komunikasi di Kalimantan, yang beda sekali dengan Pulau Jawa misalnya. Ketika saya kuliah di Pulau Jawa, saya baru menyadari, oh kemarin saya jumawa banget di kampus saya yang lama misalnya. Saya merasa sudah oke, sudah cukup dan lain sebagainya, tapi ketika di Jawa saya dibenturkan tadi dengan banyaknya anak-anak yang mungkin lebih ambis daripada saya misalnya. Di mana teman-teman saya jauh lebih bagus, teman-teman saya jauh lebih capable. Sehingga saya harus terdorong untuk lebih gitu ya, punya kompetensi yang lebih unggul. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya membawa nama gitu kan, membawa nama dari daerah asal saya misalnya. Nah ketika itu akhirnya dari proses yang berlangsung terbentuklah gitu ya, keberanian saya. Ketika S2 itu saya bertanya-tanya, emang entah lulus S2 mau ngapain gitu ya, lulus S2 mau ngapain kok berani-beraninya fresh graduate S2 gitu. Ketika banyak sekali profesor-profesor gitu ya, dosen-dosen saya yang berbicara, apakah yakin mau jadi dosen? Sedangkan kamu kalau maju ke depan aja megang kertas kadang gemeteran. Gitu. Ternyata itu trigger buat saya. Emang bener ya, sampai kapan saya mau takut gitu ya, mau nggak berani di depan publik. Akhirnya itu jadi dorongan yang besar buat saya, membuat saya berani bahwa memang ketika kita ngomongin komunikasi, paling nggak kita berani dulu gitu. Ngomong dari satu orang ke orang lain, ngomong dari satu orang ke 2-3 orang gitu ya, ke komunikasi kelompok, sampai akhirnya pada level kita bisa ngomong di depan publik yang besar. Kemudian juga ketika sudah selesai S2, saya kembali ke kampung halaman saya. Di sana saya menyadari bahwa mau jadi dosen itu nggak gampang, gitu ya. Mau jadi dosen itu nggak gampang. Anda nggak punya privilege,
ya sulit gitu. Kemudian Anda nggak punya pengalaman kerja, itu juga cukup sulit. Anda lulusan top 10 university in Indonesia juga belum tentu. Ya. Akhirnya saya putar otak nih, gimana caranya saya tetap bisa produktif dan kompetitif di bidang komunikasi. Salah satunya adalah dengan bekerja di pemerintahan waktu itu, ya. Di pemerintahan dengan kemampuan yang saya punya, gitu. Saya bekerja di bidang media sosial pemerintahan. Di situ saya sadar bahwa ternyata ketika saya kuliah kemarin, saya tuh nggak boleh terpaku sama satu profesi yang saya tuju. Ternyata ada skill-skill lain yang mengantarkan saya pada rezeki-rezeki lain gitu ya. Jadi ada plot-plotnya sendiri gitu. Dan ternyata plot-plot itu sekarang jadi sangat bermanfaat buat saya. Kenapa? Karena ketika saya akhirnya mencoba CPNS dan lolos gitu ya UTM di Universitas Trunojoyo Madura, saya baru menyadari bahwa ternyata pengalaman-pengalaman saya kemarin, beberapa kegagalan yang saya alami gitu ya, kemudian beberapa achievement yang juga saya hadapi dan saya alami itu akhirnya membentuk saya untuk bisa sharing lebih banyak ke teman-teman gitu ya, menjadi support sistemnya teman-teman gitu. Bagaimana pengembangan dirinya teman-teman itu bahkan jauh harus lebih besar daripada saya gitu. Karena masa-masanya teman-teman sekarang, apa yang teman-teman hadapi sekarang itu jauh lebih nyaman gitu ya. Kalian bisa searching, klik gitu, semua udah ada. Tidak semudah yang dulu saya pikirkan, dan ternyata sekarang ketika semuanya jadi mudah, memang kesempatan kalian terbuka jadi lebih besar. Baik Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lalui dan juga step by step yang sudah Ibu jalani, lalu apa planning ke depannya bagi Ibu sendiri maupun bagi ilmu komunikasi? Oke, kedepannya memang saat ini Prodi Ilmu Komunikasi sedang dalam persiapan gitu ya Mbak untuk on-site visit akreditasi internasional gitu ya. Akreditasi internasional itu siapa sih? Bukan untuk kami para dosen, tapi untuk teman-teman gitu ya, para mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UTM dan juga calon-calon mahasiswa. Apa benefit yang didapatkan setelah kampus ini sudah terakreditasi secara internasional? Ya. Prodi Ilmu Komunikasi UTM secara tidak langsung akan dapat banyak sekali insight dari luar. Salah satunya apa? Dari mata kuliah yang kita tawarkan, kita harus punya diversifikasi ataupun beda. Ketika kita ngomongin Madura, levelnya Madura bukan lagi untuk nasional, bukan lagi untuk Jawa Timur, tapi udah di approach keluar secara internasional. Jadi ketika kita ngomongin mahasiswa internasional gitu ya, teman-teman itu juga sudah harus bisa terbuka untuk nanti secara tidak langsung berkompetisi dan juga beradaptasi dengan mereka. Kenapa? Karena memang kedepannya di Ilmu Komunikasi UTM dan khususnya untuk Universitas Trunojoyo Madura kita akan mengadakan kelas-kelas internasional ya untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar. Sehingga terpaannya ini akan sangat bagus buat teman-teman. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena memang untuk level dan skala ilmu komunikasi kita punya banyak sekali tren-tren tadi ya Pak ya, yang kita dapati melalui sosial media, melalui artikel jurnal internasional, melalui terpaan-terpaan dari pemberitaan baik nasional maupun internasional. Kita punya banyak sekali bahan diskusi. Kemudian ladang pekerjaan yang juga cukup besar gitu ya, yang menanti kita ke depannya. Sehingga ketika kita ngomongin akreditasi internasional, dampak secara signifikan ke teman-teman di prodi ilmu komunikasi itu sangat besar. Kemudian kalau untuk saya sendiri memang dalam skala leveling up gitu ya, banyak sekali hal-hal yang harus gitu saya pacu gitu ya. Tidak berada di comfort zone khususnya, terus bagi teman-teman dosen gitu ya, salah satu achievement gitu yang harus kita kejar itu adalah salah satu S3. Jadi memang saya sedang dalam persiapan sekolah gitu ya, sekolah S3. Semoga nanti dengan keilmuan-keilmuan yang lebih variatif gitu ya, terus kemudian juga bagaimana bidang ilmu lain yang lebih menarik gitu, teman-teman di sini jadi lebih terpacu gitu ya, bahwa tadi skupnya ilmu komunikasi itu besar, jadi kita tidak mengurung diri kita gitu, tapi kita juga mampu berkolaborasi di luar sana dengan banyak sekali universitas yang lebih baik maupun yang sekarang. Nah, di prodi UTM sendiri itu kita bisa daftar beasiswa atau mendapatkan beasiswa baik internal maupun eksternal. Oke, yang saya tahu ya, ya. Memang teman-teman yang memang mau kuliah gitu ya, pasti rata-rata juga punya banyak sekali insight gitu. Misalnya contohnya apa? Ketika kita SMA pasti ada banyak sekali informasi dari kakak kelas, gitu ya. Kalau misalnya kuliah di UTM, kira-kira ada beasiswa nggak? Setahu saya ada. Buat teman-teman yang dari awal dari SMA atau SMK itu punya beasiswa KIP, itu beasiswa KIP bisa tetap diajukan di universitas tujuan, khususnya di UTM misalnya. Walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang dulu, tapi kita tetap memfasilitasi teman-teman dengan beasiswa KIP. Terus kemudian juga ada beasiswa daerah, gitu ya. Biasanya beasiswa daerah ini bisa didapatkan ketika apa?
ketika teman-teman sudah ongoing atau sudah berjalan. Jadi masuk kuliah dulu, terus kemudian dicari tuh beasiswa daerahnya, daerah asalnya masing-masing. Biasanya beasiswa Pemkot Surabaya, kemudian beasiswa Provinsi Jawa Timur gitu ya, atau beberapa daerah-daerah lain. Kemudian apakah ada beasiswa swasta gitu ya, atau beasiswa BUMN? Ada. Salah satunya ada beasiswa Bank Indonesia, setahu saya. Terus juga kemudian salah satunya ada CSR dari banyak sekali perusahaan swasta gitu ya, yang teman-teman memang seharusnya lebih aktif gitu ya untuk mencari sumber informasi dari beasiswa-beasiswa itu sendiri. Nah caranya apa? Memanfaatkan jaringan komunikasi, Mbak. Nah gimana cara tahunya? Karena memang beasiswa ini kan seiring berjalannya waktu akan terus berkembang gitu ya. Ada mungkin beasiswa yang udah nggak ada lagi gitu ya, atau yang mungkin dulu nggak ada sekarang udah ada gitu. Nah biasanya teman-teman di sini sering searching gitu ya di Instagram, TikTok maupun di X gitu. Kenapa? Karena memang informasi beasiswa itu satu dari sekian ribu gitu ya, dan peluangnya juga tidak banyak biasanya. Kenapa? Karena memang daya saing untuk beasiswa sekarang itu besar gitu ya, kayak banyak juga beasiswa yang tidak mementingkan nilai akademis. Nah, kalau beasiswa akademis itu kan biasanya patokannya IPK. Tapi ada juga beasiswa non akademis. Salah satunya apa? Salah satunya dari skill-skill non akademik. Atau tadi achievement non akademik, misalnya ketika ada pemenang lomba desain gitu ya. Terus kemudian ada banyak sekali kontribusi positif di baik pemerintah daerah maupun di kancah nasional. Itu biasanya ada support bantuan dana, baik insentif itu dari kampus maupun dari pemerintah. Biasanya seperti itu. Berarti baik maba maupun yang sudah ongoing jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu bisa Bu ya berpeluang untuk mendapatkan beasiswa. Bisa sekali. Pesan-pesan untuk adik-adik maba di luar sana yang mau masuk IKON nih Bu, bisa dikasih pesan-pesannya. Oke, sebenarnya gitu ya, ketika kita ngomongin ilmu komunikasi pasti kembali lagi teman-teman pasti kebanyakan kepo. Kenapa harus ilmu komunikasi? Dan rata-rata ilmu komunikasi itu nanti bisa membawa saya kemana sih? Nah, ketika kita ngomongin ilmu komunikasi, yang harus jadi salah satu sasaran yang teman-teman adalah tingkatkan skill. Jadi kalau misalnya orangnya itu mageran gitu ya, biasanya itu akhirnya tidak bisa explore lebih banyak. Tapi ketika teman-teman itu tahu bahwa ketika masuk ilmu komunikasi, saya harus men-challenge diri saya harus men-trigger diri saya jadi positif tadi, saya harus produktif, saya harus bisa skillful, itu akan jadi salah satu nilai yang baik. Gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana yang tertarik untuk masuk ke prodi ilmu komunikasi, jangan takut gitu ya, bahwa memang ketika kita kuliah di ilmu komunikasi itu akan banyak sekali level unlock gitu. Yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa gitu ya, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, terus kemudian banyak sekali kemampuan di luar sana yang akhirnya terbentuk gitu. Dan kemudian ketika kita ngomongin komunikasi, tidak hanya kita dengan orang lain, tapi kita dan kelompok gitu ya. Jadi yang membentuk diri kita bukan diri kita sendiri, tapi lingkungan kita, ekosistem kita, habit yang ada. Ketika ngomongin habit, kita harus tahu bahwa ketika kuliah di komunikasi, buatlah masa-masa perkuliahan kalian menjadi asik, menjadi seru gitu ya. Dan salah satunya kuliah di komunikasi itu jelas asik dan jelas seru sekali gitu. Kenapa ini tidak ada ini ya notes ya di bawahnya, serunya yang seperti apa gitu. Karena memang nanti kalian ketika nyebur akan tahu sendiri seseru apa sih kuliah komunikasi. Dan ketika kalian udah nyebur, kalian pasti akan berusaha